Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Motivasi Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi pelajaran hidup yang bisa kita renungkan bersama. Di sini, kita akan mendengar kisah-kisah penuh perjuangan, pengorbanan, air mata, dan harapan. Cerita dari kehidupan nyata yang mungkin dekat dengan kita, bahkan mungkin pernah kita rasakan sendiri. Semoga setiap kisah yang kami bagikan bisa menguatkan hati, membuka pikiran, dan mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan dan hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, Hujan semoga turun membantu. perlahan membasahi Terima trotoar kasih kota banyak, Mak. yang mulai sepi menjelang malam. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning redup di genangan air, sementara orang-orang berjalan cepat menghindari dingin. Di sudut belakang deretan restoran dekat taman kota, seorang pria tua dengan pakaian lusuh berdiri membungkuk di depan tong sampah besar yang penuh kantong plastik hitam. Tangannya gemetar saat membuka satu persatu bungkusan makanan bekas yang sudah tercampur air hujan. Pria itu bernama Anton. Usianya 48 tahun, tetapi wajahnya terlihat jauh lebih tua. Rambutnya panjang tidak terurus dengan uban di sana-sini. Jaket coklat kumal yang dipakainya sudah robek di bagian siku, sementara sandal tipis di kakinya nyaris putus. Aroma tubuhnya menyengat karena berhari-hari tidak mandi. Orang-orang yang lewat sering menutup hidung sambil menjauh. "Pengemis lagi, usir sana," bisik seorang pengunjung restoran sambil melirik jijik. Anton hanya menunduk. Ia sudah terlalu sering mendengar hinaan seperti itu sampai tidak punya tenaga untuk marah. Perutnya terasa melilit sejak pagi. Sudah 3 hari ia tidak makan layak. Yang masuk ke mulutnya hanya air keran taman kota dan setengah roti basi pemberian tukang parkir. Ia mengaduk isi tong sampah dengan tangan kosong. Plastik demi plastik dibuka dengan harapan menemukan sesuatu yang masih bisa dimakan. Hujan makin deras. Air menetes dari rambutnya ke wajah yang penuh garis kekelelahan. Nasi. Anton menemukan sebungkus nasi yang masih tersisa setengah. Lauknya sudah bercampur kuah dan terlihat tidak layak, tetapi matanya berbinar kecil seperti menemukan harta berharga. Tangannya cepat membersihkan plastik itu dari air hujan. Perutnya berbunyi keras. Dengan tangan gemetar ia duduk di pinggir trotoar dekat taman, tepat di bawah pohon besar yang tak banyak melindungi dari hujan. Ia menatap nasi itu beberapa detik sebelum mulai menyuapnya perlahan. Setiap kunyahan terasa pahit, bukan karena rasa makanannya, melainkan karena hidupnya benar-benar jatuh sejauh ini. Dulu Anton bukan orang jalanan. Dulu ia seorang sopir antar kota yang cukup dikenal karena kejujurannya. Ia punya rumah kecil sederhana, seorang istri yang lembut, dan seorang anak laki-laki yang selalu menunggunya pulang kerja. Hidup mereka memang tidak mewah, tetapi cukup bahagia. Sampai semuanya berubah dalam 1 tahun yang terasa seperti mimpi buruk panjang. Perusahaan tempat Anton bekerja bangkrut. Ia kehilangan pekerjaan. Tabungan habis sedikit demi sedikit untuk biaya berobat istrinya yang sakit paru-paru. Hutang mulai menumpuk. Rumah mereka disita bank. Dan yang paling menghancurkan, istrinya meninggal sebelum Anton sempat membelikan obat terakhir yang dibutuhkan. Sejak hari itu hidup Anton runtuh. Anaknya pergi meninggalkannya karena kecewa dan malu memiliki ayah miskin yang tak mampu mempertahankan rumah mereka. Anton mencarinya kemana-mana, tetapi tidak pernah bertemu lagi. Kini yang tersisa hanyalah tubuh lelah dan hati kosong. Anton menarik napas panjang sambil memandang hujan. Kenapa hidup bisa sekejam ini? Gumamnya pelan. Tak jauh dari sana, seorang anak kecil berdiri di bawah payung biru sambil memperhatikan Anton diam-diam. Anak itu mengenakan seragam sekolah dasar dengan tas kecil tergantung di pundaknya. Namanya Raka. Usianya baru 8 tahun. Sedari tadi ia melihat Anton memungut makanan dari tong sampah tanpa berkedip. Wajah polosnya berubah bingung dan sedih. Ia belum pernah melihat seseorang makan dari... Hujan sore belum benar-benar reda ketika Anton masih duduk di bawah pohon besar dekat taman kota. Angin dingin menusuk sampai ke tulang, membuat tubuh kurusnya beberapa kali menggigil. Di tangannya masih ada bungkusan nasi bekas yang ia ambil dari tong sampah belakang restoran. Sebagian nasi itu sudah bercampur air hujan, tetapi Anton tetap memakannya perlahan sambil menahan rasa malu yang terus menghantam dadanya. Orang-orang yang lewat memandang dengan ekspresi berbeda-beda. Ada yang jijik, ada yang kasihan, tetapi lebih banyak yang memilih pura-pura tidak melihat. Seolah pria lusuh di bawah pohon itu bukan manusia.
Anton sudah terbiasa. Yang belum pernah ia biasakan adalah rasa sepi. Kadang yang paling menyakitkan bukan lapar atau dingin, melainkan ketika dunia memperlakukanmu seperti bayangan yang tak layak dianggap ada. Anton menunduk sambil membersihkan sisa nasi di sudut plastik menggunakan jarinya. Perutnya memang sedikit terisi, tetapi rasa hancur di dalam hatinya tidak pernah benar-benar hilang. Di seberang jalan, seorang anak kecil masih berdiri memegang payung biru sambil memperhatikannya tanpa berkedip. Raka. Anak berusia 8 tahun itu sedari tadi tidak bergerak. Matanya terus menatap Anton yang makan dari bungkus kotor bekas orang lain. Di kepala kecilnya muncul banyak pertanyaan. Kenapa ada orang harus makan dari sampah? Kenapa tidak ada yang membantu? Dan kenapa semua orang terlihat marah melihat pria itu? Raka menggigit bibir kecilnya pelan. Ia teringat pesan ibunya berkali-kali. Jangan bicara sama orang asing. Kalau lihat pengemis jangan dekat-dekat. Terlalu bahaya. Namun entah kenapa, Raka tidak merasa takut melihat Anton. Yang ia rasakan justru sedih. Sangat sedih. Ketika melihat Anton memungut nasi dari plastik kotor lalu memakannya dengan tangan gemetar, dada kecil Raka terasa sesak. Kalau ayah masih ada, ayah pasti nggak akan biarin orang itu kelaparan, gumamnya lirih. Ayah Raka memang sudah meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja. Sejak itu ia hidup hanya bersama ibunya. Meski hidup sederhana, ibunya selalu mengajarkan untuk berbagi kepada orang yang kesulitan. Raka menatap tas sekolahnya perlahan. Di dalam masih ada bekal roti isi coklat yang belum sempat ia makan. Ia ragu beberapa detik. Lalu kakinya mulai melangkah menyeberangi trotoar kecil menuju Anton. Anton yang sedang menunduk, tiba-tiba mendengar suara langkah mendekat. Ia mengangkat kepala perlahan dan langsung terkejut melihat seorang anak kecil berdiri di depannya. Nak? Raka memegang kotak bekalnya erat-erat. Pak, Bapak lapar ya? Anton buru-buru menyembunyikan plastik nasi bekas di belakang tubuhnya. Tidak nak, Bapak cuma... Kalimatnya berhenti. Ia sadar, tidak ada gunanya berbohong. Wajahnya sendiri sudah menjelaskan semuanya. Raka membuka kotak makannya lalu menyodorkan 2 potong roti isi yang masih rapi dibungkus. Ini buat Bapak. Anton langsung membeku. Matanya menatap roti itu lama sekali, seolah tidak percaya. Buat Bapak. Raka mengangguk polos. Aku belum makan, tapi aku masih bisa makan nanti di rumah. Anton menelan ludah keras. Sudah bertahun-tahun hidup di jalanan, jarang ada orang yang mau mendekatinya. Apalagi memberi makanan langsung dari tangan sendiri. Biasanya orang melempar recehan sambil menjaga jarak. Ada juga yang sengaja mengusirnya seperti binatang. Namun anak kecil di depannya justru berdiri tanpa rasa jijik sedikit pun. Anton perlahan menerima roti itu dengan tangan gemetar. Terima kasih. Suaranya serak hampir tak terdengar. Raka tersenyum kecil. Namaku Raka. Anton menatap wajah polos itu beberapa detik sebelum menjawab pelan. Anton. Pak Anton gak punya keluarga? Pertanyaan sederhana itu langsung menusuk dada Anton. Ia menunduk. Dulu punya. Hening beberapa saat. Raka ikut duduk di samping Anton meski celananya terkena air hujan dari trotoar. Anton panik. Jangan duduk sini nak. Kotor. Nggak apa-apa. Raka justru memperhatikan wajah Anton dengan rasa penasaran. Pak Anton tinggal di mana? Anton memandang jalanan basah di depan taman. Kadang di emperan toko. Kadang di terminal. Raka terdiam. Anak kecil itu belum benar-benar mengerti kerasnya hidup. Tetapi ia tahu satu hal. Orang di depannya terlihat sangat kesepian. Anton menggigit roti perlahan. Rasa manis coklat yang sederhana itu tiba-tiba membuat tenggorokannya terasa sesak. Entah sudah berapa lama sejak terakhir kali ia makan sesuatu yang diberikan dengan tulus. Matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa Bapak nangis? Tanya Raka polos. Anton cepat mengusap matanya. Tidak apa-apa, cuma hujan masuk mata. Raka tertawa kecil. Namun suasana hangat itu tiba-tiba buyar ketika suara kasar terdengar dari arah warung dekat taman. Hei, ngapain lagi kau di sini? Seorang pedagang bakso berjalan mendekat dengan wajah kesal. Di belakangnya ada 2 pedagang lain yang ikut memandang Anton sinis. Sudah dibilang jangan nongkrong dekat sini. Bentak pedagang itu. Anton langsung berdiri gugup. Maaf pak, saya cuma berteduh sebentar. Berteduh apanya? Pelanggan jadi takut lihat tampangmu. Beberapa orang mulai menoleh. Anton menunduk makin dalam. Ia sudah hafal bagaimana semua ini akan berakhir. Diusir lagi, selalu begitu. Pedagang lain ikut menunduk Anton dengan kesal. Dari tadi makan sampah di depan taman. Orang jadi malas lewat sini. Sana pergi, jangan bikin tempat ini bau. Anton menggenggam roti pemberian Raka erat-erat sambil menahan malu. Dadanya terasa panas, tetapi ia tidak punya tenaga untuk melawan. Baik pak, saya pergi. Baru saja Anton hendak melangkah pergi, tiba-tiba suara kecil terdengar keras di tengah kerumunan. Jangan marahin Pak Anton. Semua orang langsung menoleh. Raka berdiri di depan Anton dengan wajah serius. Pedagang bakso terlihat heran. Kamu siapa? Pak Anton gak salah apa-apa. Pedagang itu mendecakkan lidah. Nak, kamu belum ngerti. Orang seperti dia bikin pelanggan takut.
Langit sore itu jauh lebih cerah dibanding hari sebelumnya. Matahari mulai turun perlahan di balik gedung-gedung kota, meninggalkan cahaya jingga yang menyelimuti taman kecil di pinggir jalan. Orang-orang mulai berdatangan untuk duduk santai, jogging, atau sekedar membeli jajanan di sekitar taman. Namun di salah satu bangku paling ujung yang dekat pohon besar, Anton duduk sendirian sambil memandangi jalanan dengan tatapan kosong. Semalam ia hampir tidak bisa tidur. Bukan karena dingin atau lapar seperti biasanya, melainkan karena terus memikirkan seorang anak kecil bernama Raka. Sudah bertahun-tahun Anton hidup di jalanan tanpa benar-benar dianggap ada. Orang-orang lebih sering menghindar, memarahi, atau menghina dirinya. Tetapi kemarin, seorang anak kecil justru berdiri membelanya di depan banyak orang tanpa rasa takut sedikit pun. Hal kecil itu terus terbayang di kepala Anton. Ia bahkan masih menyimpan plastik bekas roti pemberian Raka di dalam kantong jaket lusuhnya, seolah benda itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Anton menghela napas panjang. Anak sekecil itu, kenapa bisa punya hati sebesar itu? Gumamnya pelan. Perutnya kembali terasa lapar. Sejak pagi ia belum makan apa-apa selain minum air kerantaman. Namun hari itu Anton tidak punya tenaga berkeliling mencari kardus atau botol bekas seperti biasa. Tubuhnya masih lemah. Ia menunduk sambil mengusap kedua tangannya yang kasar dan penuh luka kecil akibat terlalu sering mengorek sampah. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil berlari mendekat. "Pak Anton!" Anton spontan mengangkat kepala. Wajahnya langsung terkejut ketika melihat Raka berdiri sambil tersenyum lebar dengan tas sekolah masih tergantung di pundaknya. "Nak, kamu datang lagi?" Raka mengangguk cepat. "Iya, aku cari bapak dari tadi." Anton buru-buru berdiri gugup. "Loh, nanti ibumu marah kalau tahu kamu kesini lagi." "Gak apa-apa, mama belum pulang kerja." Raka duduk di bangku taman lalu membuka tasnya dengan semangat. Dari dalam ia mengeluarkan sebuah bungkusan nasi yang masih hangat. "Aku bawain makanan buat Pak Anton." Anton langsung terpaku. Aroma nasi hangat dan ayam goreng sederhana langsung menusuk perutnya yang kosong sejak pagi. "Nak, kamu gak usah repot-repot begini. Tapi Pak Anton lapar kan?" Anton tidak langsung menjawab. Tenggorokannya terasa berat. Sudah lama sekali tidak ada orang yang sengaja memikirkan apakah dirinya sudah makan atau belum. Raka menyodorkan bungkusan itu ke tangan Anton. "Mama masak banyak tadi pagi." Anton menerima nasi itu perlahan dengan tangan gemetar. "Terima kasih." Raka tersenyum puas melihat Anton mulai membuka bungkus nasi dengan hati-hati. "Cepat dimakan sebelum dingin." Anton mulai makan perlahan. Setiap suapan terasa berbeda dari makanan yang biasa ia dapatkan dari tong sampah atau sisa restoran. Bukan karena rasanya lebih enak, tetapi karena makanan itu diberikan dengan tulus. Raka duduk diam memperhatikan Anton makan tanpa rasa jijik sedikit pun. Justru matanya terlihat senang. Anton sampai bingung sendiri. "Kenapa kamu lihat bapak begitu?" Raka tertawa kecil. "Karena Pak Anton makannya pelan banget." Anton ikut tersenyum tipis. "Makanan hangat begini harus dinikmati pelan-pelan." Raka mengangguk seolah mengerti. Beberapa saat suasana menjadi tenang. Angin sore bertiup pelan menggoyangkan daun-daun pohon besar di sekitar taman. Raka memandang wajah Anton hati-hati sebelum akhirnya bertanya pelan. "Pak Anton, dulu kerja apa?" Pertanyaan itu membuat gerakan tangan Anton berhenti sesaat. Ia menatap nasi di pangkuannya cukup lama. "Dulu bapak supir antar kota." "Menyetir bus?" "Bukan, mobil travel." Raka langsung terlihat tertarik. "Wah, pasti sering pergi jauh." Anton tersenyum kecil sambil mengingat masa lalu yang terasa begitu jauh. "Iya, dulu bapak sering antar penumpang sampai luar kota, kadang pulangnya tengah malam." "Seru dong." "Dulu terasa seru." Raka memperhatikan wajah Anton yang perlahan berubah muram. "Terus, kenapa sekarang jadi tinggal di jalan?" Pertanyaan polos itu membuat Anton terdiam cukup lama. Ia memandang jalan raya di depan taman sambil menarik napas berat. "Karena hidup kadang berubah terlalu cepat, Nak." Raka diam mendengarkan. Anton mulai bicara perlahan. "Dulu bapak punya rumah kecil. Tidak besar, tapi cukup buat hidup bertiga." "Bertiga?" "Bapak, istri bapak, sama anak laki-laki bapak." Raka tersenyum kecil. "Pasti bahagia ya?" Anton mengangguk pelan. "Dulu iya." Matanya mulai terlihat kosong ketika kenangan lama kembali muncul satu persatu. Setiap pulang kerja, anak bapak selalu lari nyambut di depan rumah. Istri bapak selalu masakin teh hangat walaupun capek. Suara Anton mulai pelan. "Waktu itu bapak pikir hidup akan begitu terus. Tapi ternyata enggak," tanya Raka hati-hati. Anton tersenyum pahit. "Perusahaan travel tempat bapak kerja bangkrut. Mobil-mobil dijual. Semua supir diberhentikan." Raka mulai menatap Anton dengan wajah sedih. "Bapak cari kerja kemana-mana, tapi susah. Tabungan habis sedikit demi sedikit." Anton menunduk. "Lalu istri bapak sakit paru-paru." Suasana terasa makin sunyi. "Bapak nggak punya uang cukup buat berobat. Rumah akhirnya disita bank karena utang." Raka perlahan menggenggam tali tasnya erat-erat. "Terus?" Anton menarik napas panjang sambil berusaha tetap tenang. "Istri bapak meninggal." Kalimat itu keluar begitu pelan,
tetapi cukup membuat dada Raka terasa sesak. Anak kecil itu langsung menunduk. "Maaf," Anton menggeleng kecil. "Sudah lama." Namun matanya mulai memerah. Yang paling sakit bukan cuma kehilangan istri bapak. Raka kembali memandang Anton. "Anak bapak pergi setelah itu." "Pergi?" Anton mengangguk. "Mungkin dia kecewa punya ayah seperti bapak. Mungkin Malam mulai turun perlahan di kota kecil itu. Lampu toko menyala satu persatu, kendaraan memenuhi jalan raya dengan suara klakson yang saling bersahutan. Sementara angin dingin selepas hujan masih terasa menusuk kulit. Di sebuah rumah sederhana yang berada tidak jauh dari taman kota, Bu Mira berdiri di dapur sambil melipat tangan dengan wajah kesal. Di meja makan, Raka duduk menunduk sambil memainkan sendoknya pelan. "Ayo jawab Mama," ucap Bu Mira dengan nada tegas. "Kamu masih sering ketemu orang itu." Raka tahu siapa yang dimaksud. Pak Anton. Anak kecil itu menggigit bibirnya sebentar sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Iya." Bu Mira langsung menghela napas panjang sambil memijat dahinya. "Raka, Mama sudah bilang jangan dekat-dekat sama orang asing." "Tapi Pak Anton baik, Ma." "Baik dari mana? Mama nggak kenal dia. Dia nggak pernah jahat." Bu Mira berjalan mendekat lalu duduk di depan anaknya. "Dengar ya nak, di luar sana banyak orang yang kelihatannya kasihan tapi belum tentu aman. Mama cuma takut sesuatu terjadi sama kamu." Raka menatap ibunya pelan. "Tapi Pak Anton cuma sendirian." "Raka, dia nggak punya rumah." Bu Mira terdiam beberapa detik. Ia sebenarnya merasa iba ketika pertama kali melihat Anton di taman. Namun sebagai seorang ibu tunggal, rasa takutnya jauh lebih besar daripada rasa kasihan. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, Bu Mira menjadi sangat protektif terhadap Raka. Anak itu satu-satunya keluarga yang ia punya sekarang. Ia tidak ingin terjadi apa-apa. "Pokoknya mulai besok jangan temui dia lagi," ucap Bu Mira akhirnya. Raka langsung terlihat sedih. "Tapi Ma..." "Nggak ada tapi." Suasana mendadak sunyi. Raka menunduk tanpa bicara lagi. Namun dari wajahnya, Bu Mira tahu anak itu kecewa. Malam itu Raka tidur lebih cepat dari biasanya tanpa banyak bicara. Sementara Bu Mira duduk sendirian di ruang tamu sambil memikirkan banyak hal. Ia tahu Raka anak yang berhati lembut, sama seperti almarhum ayahnya dulu. Tetapi dunia tidak selalu aman untuk anak sekecil itu. Bu Mira memandang keluar jendela ke arah jalan yang masih basah oleh hujan. Di kepalanya terbayang wajah Anton yang lusuh dan tidak terurus. "Semoga orang itu memang tidak berbahaya," gumamnya pelan. Keesokan harinya Bu Mira harus lembur di toko tempatnya bekerja. Hari sudah hampir malam ketika ia akhirnya berjalan cepat menuju sekolah Raka untuk menjemput anaknya. Langit kembali mendung. Jalanan depan sekolah cukup ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang. Begitu sampai di gerbang sekolah, Bu Mira langsung mencari sosok Raka dengan cemas. Namun anak itu tidak ada. "Raka belum dijemput ya, Bu?" tanya seorang guru. Bu Mira langsung panik kecil. Tadi katanya mau tunggu di depan. Ia segera berjalan cepat menyusuri trotoar sekitar sekolah sambil memanggil nama anaknya. "Raka!" Tak jauh dari persimpangan dekat taman kota, akhirnya ia melihat Raka berdiri di seberang jalan sambil melambaikan tangan. "Ma!" Bu Mira menghela napas lega. Namun detik berikutnya wajahnya berubah pucat. Raka mulai berlari menyeberang jalan tanpa melihat kendaraan yang melaju cukup cepat dari arah kanan. "Raka!" Suara motor terdengar keras mendekat. Semua terjadi begitu cepat. Bu Mira merasa tubuhnya langsung lemas melihat motor itu hampir menabrak anaknya. Namun tiba-tiba sebuah sosok berlari dari pinggir jalan dengan cepat. Anton. Tanpa berpikir panjang, pria lusuh itu langsung menarik tubuh Raka ke trotoar hingga keduanya jatuh keras di pinggir jalan. Motor itu melintas hanya beberapa detik setelahnya. Brak! Suara gesekan sandal Anton dengan aspal terdengar kasar. Raka langsung menangis kaget. Sementara Anton meringis menahan sakit karena siku dan lututnya menghantam jalan. Bu Mira berlari sekuat tenaga menghampiri mereka. "Raka!" Ia langsung memeluk anaknya erat-erat dengan napas gemetar. "Kamu nggak apa-apa?" Raka mengangguk cepat meski wajahnya masih pucat. Bu Mira hampir menangis karena takut.
beberapa orang mulai berkumpul di sekitar mereka. Untung bapak itu cepat narik anaknya. Kalau enggak tadi bisa ketabrak. Bu Mira baru sadar Anton masih terduduk di trotoar sambil memegang sikunya yang berdarah sedikit. Pria itu justru lebih sibuk memastikan Raka baik-baik saja. "Kamu nggak luka kan, Nak?" tanyanya pelan. Raka langsung memeluk Anton mendadak. "Pak Anton!" Anton terlihat kaget beberapa detik sebelum tersenyum kecil sambil mengusap kepala anak itu. "Makanya kalau nyebrang lihat kanan kiri dulu." Bu Mira memandang Anton cukup lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat langsung bagaimana pria lusuh yang selama ini ia curigai justru mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan Raka. Kalau Anton terlambat 1 detik saja, Bu Mira tidak sanggup membayangkannya. Ia perlahan mendekat. "Pak." Anton langsung berdiri gugup meski lututnya tampak kesakitan. "Maaf Bu, tadi saya cuma refleks." Bu Mira menatap luka di tangan Anton. "Bapak terluka." Anton buru-buru menggeleng. "Ah, cuma lecet sedikit." Namun darah terlihat jelas di siku jaket lusuhnya yang sobek. Raka langsung berkata cepat. "Mama, Pak Anton nyelamatin aku." Suara anak itu terdengar penuh keyakinan. Bu Mira menunduk beberapa detik sebelum akhirnya berbicara pelan. "Terima kasih." Anton tampak kikuk mendengar ucapan itu. "Tidak usah Bu, siapapun pasti akan melakukan hal yang sama." Tetapi Bu Mira tahu tidak semua orang akan nekat berlari ke tengah jalan demi menyelamatkan anak orang lain. Apalagi seseorang yang bahkan sering diperlakukan buruk oleh banyak orang. Hening beberapa saat. Bu Mira memandang Anton lebih dekat malam itu. Sejak malam Anton menyelamatkan Raka dari kecelakaan, ada sesuatu yang perlahan berubah di rumah kecil milik Bu Mira. Awalnya hanya ucapan terima kasih dan semangkuk makanan hangat di teras rumah. Namun, hari demi hari, kehadiran Anton mulai menjadi bagian kecil dari kehidupan mereka. Setiap menjelang maghrib, Anton biasanya datang pelan-pelan melewati gang sempit sambil membawa karung kecil berisi botol bekas atau kardus hasil memulung seharian. Langkahnya masih selalu ragu-ragu, seolah takut kehadirannya mengganggu. Begitu sampai di depan rumah, ia biasanya berdiri canggung dekat pagar. "Permisi." Dan beberapa detik kemudian, suara Raka selalu terdengar paling keras dari dalam rumah. "Pak Anton datang!" Anak kecil itu akan langsung berlari keluar dengan wajah cerah seolah menyambut keluarga sendiri. Bu Mira yang awalnya hanya mempersilahkan Anton singgah sesekali, lama-lama mulai terbiasa menyiapkan 1 piring tambahan setiap malam. "Pak Anton makan dulu saja sebelum lanjut cari tempat tidur," katanya suatu malam sambil meletakkan teh hangat di meja kecil teras. Anton langsung gugup. "Bu, saya jadi tidak enak terus begini." Bu Mira tersenyum tipis. "Daripada Bapak makan dari tempat sampah lagi." Kalimat sederhana itu membuat Anton terdiam cukup lama. Ia masih belum benar-benar percaya ada orang yang memikirkan apakah dirinya sudah makan atau belum. Malam itu, Anton makan perlahan di teras rumah sambil ditemani Raka yang duduk bersila di lantai. Lampu kecil di depan rumah menerangi wajah mereka yang tampak hangat di tengah udara malam yang dingin. "Pak Anton?" kata Raka sambil menggoyang-goyang kaki kecilnya. "Kalau dulu jadi sopir pasti capek ya?" Anton tersenyum kecil sambil mengunyah pelan. "Lumayan. Kadang Bapak nyetir sampai tengah malam. Takut nggak?" "Kalau demi keluarga dulu, capek sama takut rasanya hilang sendiri." Raka mengangguk-angguk meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Anak kecil itu memang selalu punya banyak pertanyaan setiap malam. Kadang tentang masa lalu Anton. Kadang tentang jalanan. Kadang tentang hal-hal sederhana yang membuat Anton perlahan lupa bahwa hidupnya selama ini dipenuhi kesepian. "Pak Anton dulu sekolah sampai mana?" tanya Raka lagi. "SMP saja." "Kenapa nggak lanjut?" Anton tertawa kecil. "Dulu kakek Bapak miskin, jadi Bapak harus kerja." Raka mendadak terlihat serius. "Kalau aku nanti besar, aku mau jadi guru."
Anton menoleh sambil tersenyum. Kenapa mau jadi guru? Biar bisa ngajarin anak-anak yang gak punya uang sekolah. Jawaban polos itu membuat Anton terdiam beberapa detik. Entah kenapa setiap kali mendengar Raka bicara, ia merasa seperti sedang melihat harapan kecil yang dulu pernah hilang dari hidupnya. Cita-cita bagus itu, ucap Anton pelan. Raka tersenyum bangga. Nanti kalau aku sudah jadi guru, Pak Anton boleh datang ke sekolahku. Anton tertawa lirih. Memangnya Bapak mau ngapain? Duduk di kantor guru aja. Biar nggak kepanasan di jalan. Kalimat sederhana itu langsung membuat dada Anton terasa hangat. Sudah lama sekali tidak ada yang membayangkan masa depan dirinya dengan cara sebaik itu. Malam demi malam berlalu seperti itu. Anton makan di teras rumah Bu Mira. Raka menemani sambil bercerita tanpa henti. Dan perlahan senyum kecil mulai kembali muncul di wajah Anton yang selama bertahun-tahun hanya dipenuhi lelah dan putus asa. Namun tidak semua orang menyukai kedekatan mereka. Di lingkungan kecil itu, kabar cepat sekali menyebar. Beberapa tetangga mulai memperhatikan Anton yang hampir setiap malam datang ke rumah Bu Mira. Awalnya hanya bisik-bisik kecil. Itu pengemis kok sering ke rumah Bu Mira. Jangan-jangan nanti nyolong. Kasihan Raka dekat sama orang jalanan begitu. Sampai suatu sore ketika Bu Mira sedang menyapu halaman, dua ibu tetangga berhenti di depan rumah sambil memandang ke arah teras. Bu Mira? Kata salah satu dari mereka pelan tetapi terdengar menyindir. Katanya sekarang sering kasih makan gelandangan ya. Bu Mira berhenti menyapu. Dia bukan orang jahat. Ibu itu tertawa kecil. Namanya orang jalanan tetap saja bahaya. Apalagi dekat sama anak kecil. Sambung yang lain. Bu Mira menarik napas pelan. Pak Anton pernah nolong Raka. Tapi tetap saja Bu, orang seperti begitu biasanya susah ditebak. Mereka pergi sambil masih berbisik-bisik kecil. Bu Mira hanya diam memandangi jalan gang yang mulai sepi. Sebenarnya ucapan tetangga sedikit banyak membuatnya tidak nyaman. Ia tahu lingkungan tempat tinggalnya memang suka bergosip. Tetapi setiap kali mengingat bagaimana Anton menyelamatkan Raka tanpa memikirkan dirinya sendiri, hatinya kembali yakin. Anton bukan orang buruk. Malam harinya seperti biasa Anton datang dengan langkah pelan. Namun kali ini wajahnya terlihat berbeda. Lebih murung. Raka langsung menyadarinya. Pak Anton kenapa? Anton memaksakan senyum kecil. Gak apa-apa. Tetapi Bu Mira tahu ada sesuatu. Saat makan malam di teras dimulai, Anton terlihat lebih banyak diam. Ia bahkan beberapa kali melirik ke arah rumah tetangga dengan gelisah. Akhirnya ia bicara pelan. Bu, mungkin mulai besok saya nggak usah sering datang lagi. Raka langsung kaget. Kenapa? Anton menunduk. Saya nggak mau bikin Bu Mira sama Raka jadi bahan omongan. Suasana langsung hening. Raka buru-buru menggeleng. Aku nggak peduli. Tapi orang-orang ngomongin kalian karena saya. Bu Mira memandang Anton beberapa detik sebelum akhirnya duduk di kursi depan teras. Pak Anton? Ucapnya tenang. Selama Bapak tidak melakukan hal buruk, saya tidak masalah. Anton terlihat ragu. Tapi tetangga. Biarkan saja. Raka langsung tersenyum. Musim hujan datang lebih panjang tahun itu. Hampir setiap sore, langit selalu gelap lebih cepat. Disusul angin dingin dan hujan deras yang membuat jalanan kota berubah becek dan sepi. Orang-orang bisa berlindung di rumah hangat mereka masing-masing, tetapi tidak bagi Anton. Pria itu masih menjalani hidup yang sama setiap hari. Pagi hingga sore memulung botol bekas dan kardus di sekitar pasar,
Lalu malamnya singgah ke rumah Bu Mira untuk makan sebelum mencari tempat tidur di emperan toko atau halte kosong. Namun tubuh Anton sebenarnya semakin melemah. Bertahun-tahun hidup kekurangan makan, tidur di tempat dingin, dan kehujanan membuat kesehatannya perlahan hancur. Hanya saja Anton terlalu terbiasa menahan sakit sampai ia sendiri tidak sadar tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Beberapa hari terakhir batuknya makin parah. Kadang sampai dadanya terasa sesak. Saat duduk di teras rumah Bu Mira pun, ia sering diam-diam menahan napas panjang agar tidak terlihat terlalu lemah di depan Raka. Namun anak kecil itu mulai menyadarinya. "Pak Anton batuk terus," ucap Raka suatu malam sambil memperhatikan Anton yang meminum teh hangat perlahan. Anton langsung tersenyum kecil. "Ah, cuma masuk angin. Tapi dari kemarin begitu. Nanti juga sembuh sendiri." Bu Mira yang sedang membawa nasi dari dapur ikut memperhatikan wajah Anton lebih teliti malam itu. Wajah pria itu terlihat pucat dan matanya cekung. "Bu Mira demam?" tanyanya pelan. Anton buru-buru menggeleng. "Tidak, Bu." Tetapi tangannya justru gemetar saat memegang gelas teh. Bu Mira mulai khawatir. "Kalau sakit harus periksa." Anton tertawa kecil. "Orang seperti saya mana punya uang buat dokter." Kalimat itu membuat suasana langsung sunyi sesaat. Raka menatap Anton dengan wajah sedih. "Kalau aku punya banyak uang nanti, Pak Anton gak boleh sakit lagi." Anton tersenyum tipis sambil mengusap kepala anak itu. "Bapak kuat kok." Namun kenyataannya, tubuh Anton sudah berada di batasnya. Keesokan paginya hujan turun sejak subuh. Anton tetap memaksa pergi memulung karena ia tidak ingin datang ke rumah Bu Mira dengan tangan kosong terus-menerus. Meski Bu Mira tidak pernah meminta apapun, Anton tetap merasa harus bekerja agar dirinya tidak terlalu bergantung. Dengan tubuh menggigil, ia berjalan menyusuri belakang pasar sambil membawa karung lusuhnya. Batuknya makin keras. Beberapa kali ia harus berhenti karena dadanya terasa nyeri. Namun Anton tetap memaksa berjalan. "Sedikit lagi," gumamnya pelan. Pasar pagi cukup ramai. Pedagang sibuk membuka lapak sementara jalanan penuh genangan air bercampur lumpur. Anton berjalan sempoyongan di dekat deretan kios sayur sambil memungut botol plastik bekas dari selokan kecil. Kepalanya mulai terasa berat. Pandangan matanya berkunang-kunang. Namun ia tetap melangkah. Sampai akhirnya tubuhnya tiba-tiba limbung. Bruk. Anton jatuh keras di pinggir jalan pasar. Karung botol bekasnya tercecer kemana-mana. Beberapa orang menoleh sekilas. Itu pengemis lagi. Mungkin mabuk. Sudahlah, jangan dekat-dekat. Tak ada yang benar-benar peduli. Hujan gerimis terus turun membasahi tubuh Anton yang terbaring lemah di tanah dingin. Beberapa jam kemudian, Raka pulang sekolah lebih cepat karena gurunya rapat mendadak. Seperti biasa, anak itu langsung berlari ke taman berharap bisa bertemu Anton sebelum malam. Namun Anton tidak ada. Raka mulai mencari ke sekitar pasar karena tahu pria itu sering memulung di sana. "Pak Anton!" teriaknya sambil berjalan cepat di antara kios-kios. Tak ada jawaban. Sampai akhirnya mata Raka membesar ketika melihat kerumunan kecil dekat pinggir pasar. Ia berlari mendekat, dan detik berikutnya wajahnya langsung pucat. Anton terbaring lemah di bawah gerimis dengan tubuh mengikil hebat. Wajahnya sangat pucat dan napasnya terdengar berat. "Pak Anton!" Raka langsung berlutut panik di sampingnya. Anton membuka mata sedikit samar. Raka! Pak Anton! Bangun!" Tubuh kecil Raka mulai gemetar ketakutan. "Tolong!" teriaknya keras. Namun orang-orang hanya melihat dari jauh tanpa banyak bergerak. "Ada yang sakit kayaknya. Panggil keluarganya sana." Mana dia punya keluarga? Raka hampir menangis. Ia segera mengeluarkan ponsel kecil dari tasnya lalu menelpon Bu Mira dengan tangan gemetar. Mama cepat ke pasar. Pak Anton pingsan." Suara Bu Mira langsung panik dari seberang telepon. "Mama datang sekarang." Tak lama kemudian Bu Mira datang berlari sambil membawa payung. Begitu melihat kondisi Anton, wajahnya langsung berubah khawatir. Tubuh pria itu panas sekali. Napasnya sesak. "Ya Tuhan." Bu Mira segera membantu menopang tubuh Anton. "Pak Anton, dengar saya." Anton hanya mengerang pelan. Tanpa banyak berpikir lagi, Bu Mira segera meminta bantuan tukang ojek dekat pasar. "Tolong bantu angkat dia ke klinik." Awalnya beberapa orang terlihat ragu karena penampilan Anton yang kotor dan bau. Namun melihat Raka menangis sambil memegang tangan Anton erat-erat, akhirnya dua pria membantu mengangkat tubuh lemah itu ke motor. Sepanjang perjalanan ke klinik sederhana dekat terminal, Raka terus memegang tangan Anton sambil panik. "Pak Anton, jangan tidur." Anton membuka mata samar. "Maaf, bikin repot." Raka langsung mengilang cepat dengan mata berkaca-kaca. "Jangan ngomong begitu." Sesampainya di klinik, Anton langsung diperiksa dokter jaga. Ruangan kecil itu dipenuhi aroma obat dan suara hujan dari luar. Bu Mira berdiri cemas sambil menemani Raka di depan ruang pemeriksaan. Beberapa menit terasa sangat lama. Sampai akhirnya dokter keluar sambil melepas masker. "Keluarganya siapa?" Bu Mira langsung berdiri. "Saya. Kami yang bawa dia." Dokter mengangguk kecil. "Kondisinya cukup lemah." Raka langsung mendekat. "Pak Anton kenapa, Dok?" Dokter memandang anak kecil itu sebentar sebelum menjawab lembut. "Beliau mengalami infeksi paru-paru. Tubuhnya juga kekurangan gizi cukup lama." Bu Mira langsung terlihat khawatir. "Parah ya, Dok? Kalau terlambat dibawa mungkin bisa lebih buruk." Jantung Raka langsung terasa sesak mendengarnya. Dokter melanjutkan. "Beliau harus dirawat beberapa hari dan tidak boleh tidur di tempat dingin dulu." Bu Mira mengangguk pelan. "Baik, Dok." Tak lama kemudian mereka masuk ke ruang rawat kecil tempat Anton berbaring dengan infus di tangan. Pria itu terlihat jauh lebih lemah dari biasanya. Raka perlahan mendekat ke samping ranjang. "Pak Anton." Anton membuka mata perlahan. Begitu melihat Raka dan Bu Mira masih ada di sana, wajahnya langsung terlihat bingung. "Kalian belum pulang?" Bu Mira tersenyum. Klinik kecil itu tidak terlalu ramai malam itu.
Hanya ada suara langkah perawat yang sesekali terdengar dari lorong sempit dan bunyi tetesan infus di kamar rawat Anton. Lampu putih di atas ranjang membuat ruangan terlihat dingin, tetapi setidaknya tempat itu jauh lebih hangat dibanding emperan toko tempat Anton biasa tidur. Sudah 3 hari Anton dirawat. Tubuhnya memang mulai membaik setelah mendapat obat dan makanan teratur, tetapi batuknya masih sering muncul, terutama saat malam. Dokter meminta Anton beristirahat total dan tidak kembali tidur di jalanan dulu. Namun yang paling membuat Anton bingung bukanlah obat atau ranjang rumah sakit sederhana itu, melainkan kenyataan bahwa setiap hari selalu ada seseorang datang menjenguknya. Dan orang itu adalah Raka. Sejak hari pertama Anton dirawat, anak kecil itu tidak pernah absen datang sepulang sekolah. Kadang masih memakai seragam lengkap, kadang rambutnya masih berantakan karena buru-buru. Di tangannya selalu ada sesuatu, kadang roti, kadang buah, kadang hanya air mineral kecil hasil uang jajannya sendiri. Tetapi yang paling sering dibawanya adalah gambar-gambar buatan tangannya. Sore itu, Anton sedang duduk bersandar pelan di ranjang sambil memandangi hujan di balik jendela kecil kamar ketika suara langkah kecil terdengar dari luar. "Pak Anton?" Anton langsung menoleh. Raka masuk sambil tersenyum lebar dengan tas sekolah menggantung di pundaknya. Di belakangnya ada Bu Mira membawa kantong plastik berisi makanan. Anton ikut tersenyum kecil. "Nak, kamu datang lagi?" "Iya dong." Raka segera duduk di kursi dekat ranjang lalu membuka tasnya dengan semangat. "Aku bawain gambar baru." Anton tertawa pelan. "Wah, hari ini gambar apa lagi? Lihat dulu." Anak kecil itu mengeluarkan beberapa lembar kertas gambar yang sudah sedikit lecek di sudutnya. Sejak Anton dirawat, Raka memang sering menggambar banyak hal untuk menghiburnya. Kadang gambar taman, kadang gambar rumah, kadang gambar dirinya dan Anton sedang makan bersama di teras. Anton selalu menyimpan semua gambar itu hati-hati di bawah bantal rumah sakitnya. Bagi orang lain mungkin hanya coretan anak kecil biasa, tetapi bagi Anton itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Raka mulai membuka gambar pertama. "Itu waktu kita makan bakso." Anton tertawa kecil melihat gambar dirinya dengan kepala bulat dan senyum besar. "Bapak kok gemuk di gambar ini? Biar sehat." Bu Mira yang berdiri di dekat pintu ikut tersenyum kecil melihat mereka. Sudah lama sekali ia tidak melihat Anton tertawa sebanyak ini. Padahal dulu pria itu selalu terlihat murung dan penuh rasa bersalah terhadap hidupnya sendiri. Raka membuka gambar berikutnya. "Nah, yang ini paling bagus." Anton menerima kertas itu perlahan. Namun begitu melihat gambar tersebut, tangannya langsung terdiam. Di gambar itu terlihat seorang pria memakai kemeja rapi berwarna biru, celana panjang bersih, dan sepatu hitam. Rambutnya pendek rapi. Wajahnya tersenyum hangat sambil berdiri di depan sebuah rumah kecil. Di samping gambar itu tertulis dengan huruf besar yang masih sedikit miring. "Pak Anton baru." Anton memandang gambar itu lama sekali tanpa bicara. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. "Bagus nggak?" tanya Raka polos. Anton masih diam. Matanya mulai berkaca-kaca tanpa bisa ditahan. Raka langsung panik kecil. Jelek ya?" Anton cepat menggeleng sambil menahan napas gemetar. "Bukan." Ia menunduk pelan memandangi gambar itu lagi. Sudah sangat lama sejak terakhir kali dirinya membayangkan hidup layak. Selama bertahun-tahun di jalanan, Anton terbiasa melihat dirinya sebagai orang gagal, orang buangan, orang yang tidak punya masa depan. Bahkan ketika bercermin di kaca toko, yang ia lihat hanya pria lusuh penuh debu yang tidak pantas dihargai siapapun. Namun di gambar buatan anak kecil itu, Anton terlihat berbeda, bersih, bahagia, seperti manusia yang masih punya harapan hidup. Air mata Anton akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Raka langsung kaget. "Pak Anton kenapa nangis?" Anton cepat mengusap wajahnya sambil tertawa lirih. "Bapak cuma lupa rasanya punya mimpi." Suasana langsung hening beberapa detik. Bu Mira yang melihat dari dekat ikut merasakan dadanya sesak. Anton menggenggam kertas gambar itu hati-hati seperti benda paling berharga di dunia. "Kenapa kamu gambar bapak begini?" tanyanya pelan. Raka menjawab tanpa ragu. "Karena nanti Pak Anton pasti begitu." Anton menatap anak kecil itu cukup lama. "Nanti?" "Iya." Raka tersenyum kecil. "Kalau Pak Anton sehat, kerja lagi, terus punya rumah lagi." Anton tertunduk. Kalimat sederhana itu terdengar mustahil bagi dirinya. Ia sudah terlalu lama hidup tanpa harapan sampai tidak pernah lagi membayangkan masa depan. "Bapak sudah tua, Nak," ucap Anton lirih. "Memangnya tua nggak boleh bahagia?" Pertanyaan polos itu langsung membuat Anton terdiam. Raka melanjutkan dengan wajah serius khas anak kecil yang sedang yakin pada ucapannya sendiri. "Guru di sekolah bilang manusia nggak boleh nyerah." Anton tertawa kecil di tengah matanya yang masih basah. "Iya dong." Raka lalu menunjuk gambar itu lagi. Entah kenapa, untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ada sesuatu kecil muncul di dalam hatinya. Harapan. Kecil sekali memang, tetapi cukup membuat dadanya terasa hangat. Malam mulai turun perlahan di luar klinik. Lampu jalan terlihat samar dari jendela kamar rawat. Raka masih sibuk bercerita tentang sekolahnya sambil duduk dekat ranjang Anton, tentang temannya yang dimarahi guru karena tidur di kelas, tentang pelajaran menggambar, tentang cita-citanya punya sekolah gratis. Anton mendengarkan sambil sesekali tertawa kecil. Namun diam-diam pikirannya terus kembali pada gambar tadi, Pak Anton baru.
Sudah lama sekali tidak ada orang yang percaya dirinya masih bisa berubah menjadi lebih baik. Bahkan Anton sendiri sudah menyerah terhadap hidupnya. Tetapi anak kecil itu memandangnya berbeda. Bukan sebagai pengemis, bukan sebagai gelandangan, melainkan sebagai seseorang yang masih pantas punya masa depan. Sebelum pulang, Raka berdiri dekat ranjang sambil membereskan tasnya. Pak Anton harus cepat sembuh ya. Anton mengangguk pelan. Iya, nanti kita makan di teras lagi. Anton tersenyum kecil. Siap. Raka tiba-tiba mendekat lalu berbisik pelan seolah menyimpan rahasia besar. Aku lebih suka Pak Anton senyum. Kalimat itu sederhana sekali. Namun setelah Raka dan Bu Mira pulang malam itu, Anton duduk sendirian cukup lama sambil memegang gambar tadi di tangannya. Lampu kamar rawat terasa redup. Suara hujan kembali terdengar pelan di luar jendela. Anton memandangi gambar dirinya yang tersenyum memakai pakaian rapi. Lalu perlahan, Setelah hampir seminggu dirawat di klinik sederhana dekat terminal, kondisi Anton perlahan mulai membaik. Batuknya memang belum benar-benar hilang, tetapi tubuhnya sudah tidak selemah sebelumnya. Dokter akhirnya memperbolehkannya pulang dengan syarat tidak lagi tidur di tempat dingin dan harus rutin makan. Kalimat terakhir itu justru membuat Anton tersenyum pahit. Rutin makan adalah hal sederhana bagi banyak orang, tetapi bagi dirinya itu terasa seperti kemewahan yang dulu hampir mustahil. Pagi ketika Anton keluar dari klinik, langit terlihat cerah setelah berhari-hari diguyur hujan. Udara masih dingin, tetapi matahari terasa hangat di kulitnya. Raka berdiri paling depan sambil tersenyum lebar. Pak Anton akhirnya keluar. Anak kecil itu langsung memeluk pinggang Anton hati-hati. Bu Mira yang berdiri di samping hanya tersenyum kecil melihat kedekatan mereka. Anton mengusap kepala Raka perlahan. Terima kasih sudah sering datang. Kan aku bilang harus cepat sembuh. Anton tertawa kecil. Namun jauh di dalam pikirannya ada sesuatu yang terus mengganggu sejak beberapa hari terakhir. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Tidak mungkin selamanya bergantung pada kebaikan Bu Mira dan Raka. Malam itu ketika mereka sedang makan bersama di teras rumah seperti biasa, Anton akhirnya bicara pelan. Bu, saya mau cari kerja lagi. Bu Mira langsung menoleh. Kerja? Anton mengangguk pelan. Kalau badan saya sudah agak kuat, saya nggak mau terus hidup begini. Raka langsung terlihat semangat. Wah, bagus. Anton tersenyum kecil melihat reaksi anak itu. Bapak juga capek jadi beban orang. Bu Mira cepat menggeleng. Bapak bukan beban. Tapi saya harus mulai berdiri sendiri lagi. Suasana menjadi tenang beberapa saat. Bu Mira sebenarnya khawatir melihat kondisi Anton yang belum benar-benar pulih. Tetapi ia juga tahu semangat hidup pria itu mulai kembali perlahan. Dan itu jauh lebih baik dibanding melihat Anton terus menyerah pada keadaan. Keesokan harinya Anton mulai mencoba mencari pekerjaan kecil-kecilan di sekitar kota. Pagi-pagi sekali ia sudah berjalan membawa map lusuh berisi fotokopi KTP lama yang sudah hampir rusak. Ia mendatangi toko bangunan. Ditolak. Ia mencoba ke gudang kecil dekat pasar. Ditolak lagi. Kadang bahkan belum sempat bicara, orang-orang sudah melihat penampilannya lebih dulu. Maaf, kami cari yang lebih muda. Aturan di sini harus rapi. Kami nggak butuh orang lagi. Anton selalu mengangguk pelan sambil tersenyum tipis meski dadanya terasa makin berat setiap kali keluar dari tempat-tempat itu. Ia sadar dirinya tidak muda lagi. Usianya hampir 50 tahun. Tubuhnya kurus. Wajahnya terlihat tua karena kerasnya hidup jalanan. Dan meski sekarang Bu Mira memberinya pakaian bekas yang lebih layak, orang-orang tetap bisa melihat bahwa ia pernah hidup sebagai gelandangan. Suatu sore Anton duduk sendirian di taman sambil memandangi map lusuh di tangannya. Hari itu ia sudah ditolak di 4 tempat berbeda. Perutnya memang tidak lagi lapar seperti dulu, tetapi rasa rendah dirinya perlahan muncul kembali. Mungkin memang sudah terlambat buat mulai lagi, gumamnya lirih. Tak jauh dari sana, Raka diam-diam memperhatikan Anton dari balik pagar taman setelah pulang sekolah. Anak kecil itu tahu Pak Anton sedang sedih. Ia bisa melihatnya dari cara Anton menunduk lama sambil memegang map lusuh itu. Malam harinya, saat makan di teras rumah, Raka terus memperhatikan Anton yang lebih banyak diam. Pak Anton belum dapat kerja, tanyanya hati-hati. Anton tersenyum kecil. Belum rezeki. Kenapa? Mungkin Bapak sudah tua. Raka langsung menggeleng cepat. Bohong. Anton tertawa kecil. Kok bohong? Karena Pak Anton masih kuat. Bu Mira ikut menatap Anton pelang. Jangan terlalu dipikirkan dulu. Anton mengangguk, tetapi matanya tetap terlihat murung. Malam itu setelah Anton pergi tidur di musola dekat gang, Raka justru terlihat sibuk sendiri di meja belajar. Ia membuka buku gambar lalu menulis sesuatu dengan pensil warna. Bu Mira yang melihat jadi heran. Lagi gambar apa? Raka tersenyum kecil. Rahasia. Keesokan harinya di sekolah, Raka membawa beberapa lembar kertas gambar itu. Saat jam istirahat, ia mulai bercerita kepada teman-temannya tentang Anton. Pak Anton dulu sopir, dia baik banget. Dia lagi cari kerja tapi nggak ada yang mau nerima.
Teman-temannya mendengarkan dengan penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, "Yang suka jemput kamu di taman itu?" "Iya." Raka lalu menunjukkan gambar Anton memakai baju rapi sambil bekerja di sebuah warung makan. Di atas gambar itu tertulis besar, "Pak Anton mau kerja." Teman-temannya mulai ikut kasihan. Bahkan wali kelas mereka, Bu Ratna, yang kebetulan lewat, ikut berhenti melihat keributan kecil itu. "Ada apa ini?" Raka langsung berdiri semangat. "Bu, Pak Anton lagi cari kerja." Bu Ratna mendengarkan cerita Raka sampai selesai dengan wajah serius. Ia memang pernah beberapa kali melihat Anton menunggu di depan sekolah ketika menjemput Raka dari taman. "Kasihan juga ya." Raka langsung mengangguk cepat. "Pak Anton baik, Bu." Bu Ratna tersenyum kecil. "Nanti Ibu coba bantu cari info ya." Mata Raka langsung berbinar. "Benar, Bu." "Iya." Sepulang sekolah ternyata Bu Ratna benar-benar mencoba membantu. Ia teringat seorang kenalannya bernama Pak Hadi yang memiliki warung makan sederhana dekat terminal. Warung itu cukup ramai dan sering membutuhkan orang tambahan untuk bersih-bersih atau mengantar barang. Sore harinya Bu Ratna datang ke warung itu sambil menunjukkan foto Anton yang diam-diam diambil Raka saat sedang makan di teras rumah. Pak Hadi mengernyit melihat foto pria lusuh itu. "Yakin orangnya rajin? Katanya dulu pekerja keras," jawab Bu Ratna. Pak Hadi terlihat berpikir beberapa saat. "Kalau memang mau kerja sungguhan, suruh datang besok pagi." Keesokan harinya Raka hampir berlari pulang ke rumah karena terlalu semangat. Begitu melihat Anton duduk di teras, ia langsung berteriak keras. "Pak Anton?" Anton kaget. "Ada apa?" "Ada kerjaan." Anton langsung terpaku. "Apa?" Raka menceritakan semuanya dengan napas terburu-buru sampai beberapa kali salah ucap karena terlalu senang. Bu Mira yang baru pulang kerja ikut tersenyum mendengarnya. Anton terlihat masih tidak percaya. "Serius?" Raka mengangguk kuat-kuat. "Besok pagi Pak Anton suruh datang ke..." Hari-hari Anton mulai berubah sejak bekerja di warung makan milik Pak Hadi. Meski pekerjaannya sederhana, bagi Anton kesempatan itu terasa seperti pintu kehidupan yang kembali terbuka setelah bertahun-tahun tertutup rapat. Setiap hari, Anton datang paling pagi. Bahkan ketika langit masih gelap dan jalanan belum ramai, ia sudah terlihat berjalan menuju warung, sambil membawa sapu dan kain lap di tangannya. Pak Hadi yang awalnya hanya mencoba memberi kesempatan kecil, lama-lama mulai heran melihat semangat kerja pria itu. Anton tidak pernah mengeluh. Ia membersihkan meja dengan teliti, mengepel lantai sampai bersih, mengangkat karung beras, mengantar pesanan makanan ke kios sekitar terminal, bahkan sering membantu mencuci piring ketika pegawai lain kewalahan. Kalau ada pekerjaan berat, Anton selalu menjadi orang pertama yang berdiri. "Biar saya saja, Pak," katanya hampir setiap hari. Awalnya beberapa pegawai warung memandang Anton dengan aneh. Mereka tahu pria itu dulu hidup di jalanan. Ada yang sempat menjaga jarak karena takut Anton malas atau suka mencuri. Namun perlahan semua mulai berubah. Anton selalu jujur. Uang kembalian 1.000-2.000 pun tidak pernah kurang. Kalau menemukan dompet pelanggan tertinggal, ia langsung menyerahkan ke kasir. Kalau ada pelanggan lanjut usia datang, Anton diam-diam membawakan pesanan mereka. Pak Hadi mulai memperhatikan semuanya. Suatu sore ketika warung mulai sepi, Pak Hadi duduk sambil meminum kopi, lalu memanggil Anton. "Ton?" Anton yang sedang menyusun galon langsung menoleh. "Iya, Pak. Kamu dulu benar pernah hidup di jalan." Anton tersenyum kecil sambil mengangguk. "Lumayan lama, Pak." Pak Hadi menghela napas pelan. "Saya heran, kenapa orang sejujur kamu bisa sampai jatuh begitu?" Anton terdiam beberapa detik. Mungkin hidup memang kadang tidak adil. Pak Hadi menatapnya cukup lama lalu mengangguk pelan. "Yang penting sekarang jangan jatuh lagi." Kalimat sederhana itu terus teringat di kepala Anton sampai malam. Hari demi hari berlalu cepat. Gaji pertama yang Anton terima membuat tangannya sampai gemetar. Amplop coklat kecil itu tidak berisi banyak uang, tetapi bagi Anton rasanya jauh lebih berharga daripada apapun. Sudah lama sekali ia tidak mendapatkan uang dari hasil kerja yang layak. Malam itu Anton langsung datang ke rumah Bu Mira sambil membawa kantong plastik kecil. Raka yang membuka pintu langsung tersenyum lebar. "Pak Anton." Anton tertawa kecil. "Nah, calon guru lagi ngapain?" Raka langsung menarik tangan Anton masuk ke teras. Begitu Bu Mira keluar dari dapur, Anton buru-buru menyerahkan kantong plastik itu dengan wajah canggung. "Bu, ini sedikit buat Raka." Bu Mira terlihat bingung. "Loh, apa ini?" "Sepatu sekolah." Raka langsung membelalak kaget. "Buat aku?" Anton mengangguk sambil tersenyum malu. "Bapak lihat sepatu kamu sudah mulai rusak." Raka langsung memeluk kantong itu dengan wajah bahagia. "Pak Anton serius." Anton tertawa kecil melihat reaksi anak itu. Namun Bu Mira justru terlihat berkaca-kaca. "Bapak baru gajian, kenapa malah beli beginian?" Anton menunduk pelan. "Kalau bukan karena kalian, saya mungkin masih makan dari tong sampah." Suasana langsung hening sesaat. Raka mendadak memeluk Anton erat. "Pak Anton sekarang keren." Anton tertawa lirih sambil mengusap kepala anak itu. Memang perlahan penampilannya mulai berubah. Dengan gaji pertamanya, Anton membeli sabun, sandal baru,
dan mencukur rambutnya yang dulu panjang berangkakan. Pak Hadi bahkan memberinya beberapa seragam bekas pegawai lama yang masih bagus. Kini Anton terlihat jauh lebih rapi. Tubuhnya juga mulai berisi karena makan teratur setiap hari. Wajahnya memang masih menyimpan garis kelelahan hidup, tetapi matanya tidak lagi kosong seperti dulu. Orang-orang di sekitar pasar mulai memperhatikannya. Beberapa pedagang yang dulu sering mengusir Anton kini malah mengapanya lebih ramah. "Ton, bantu angkat barang dong. Anton, nanti mampir ngopi." Bahkan pedagang bakso yang dulu pernah memarahinya kini terlihat salah tingkah setiap kali bertemu. Suatu malam pria itu akhirnya memberanikan diri bicara saat Anton lewat. "Ton?" Anton berhenti sambil menoleh. "Iya pak." Pedagang itu terlihat canggung. "Dulu saya pernah kasar sama kamu. Maaf ya." Anton tersenyum kecil. "Sudah biasa pak. Tapi saya salah." Anton hanya mengangguk pelan. Ia tidak menyimpan dendam lagi. Hidup sudah terlalu melelahkan untuk dipenuhi kebencian. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah dari diri Anton. Ia tidak pernah melupakan masa sulitnya. Setiap kali warung tutup malam hari, biasanya masih ada beberapa lauk atau nasi yang tidak habis tetapi masih layak dimakan. Pegawai lain sering membuangnya begitu saja. Namun Anton selalu meminta izin membawa makanan itu. "Nanti saya bungkus ya pak." Pak Hadi yang sudah paham hanya mengangguk. "Bawa saja." Malam-malam setelah warung tutup, Anton mulai berjalan keliling kota sambil membawa beberapa bungkus makanan hangat. Ia mendatangi kolong jembatan, halte tua, sudut pasar, tempat-tempat yang dulu pernah menjadi rumahnya. Di sana masih banyak orang seperti dirinya dulu. Pria tua yang tidur beralaskan kardus, pemulung kecil, pengemis jalanan, orang-orang yang hampir tidak pernah dilihat oleh dunia. Anton duduk bersama mereka tanpa rasa malu sedikit pun. "Ini makan dulu," katanya sambil membagikan nasi bungkus. Seorang pria tua yang tubuhnya kurus langsung menerima dengan mata berbinar. "Terima kasih." Anton tersenyum kecil. "Dulu saya juga pernah di posisi kalian." Kadang Anton ikut duduk mendengarkan cerita mereka sampai larut malam. Tentang lapar, tentang kehilangan pekerjaan, tentang keluarga yang pergi. Dan setiap kali melihat wajah-wajah lelah itu, Anton selalu teringat dirinya sendiri beberapa bulan lalu. Kesepian, kedinginan, kelaparan. Suatu malam Raka diam-diam mengikuti Anton bersama Bu Mira setelah warung tutup. Mereka melihat Anton membagikan makanan kepada beberapa gelandangan dekat terminal sambil tersenyum kecil. Raka menarik tangan ibunya pelan. "Pak Anton baik banget ya." Bu Mira mengangguk perlahan. "Iya." Mereka memperhatikan dari jauh ketika Anton memberikan jaket lamanya kepada seorang pria tua yang menggigil kedinginan. "Pakai saja. Tapi kamu nanti dingin." Anton tertawa kecil. "Saya sudah pernah melewati dingin yang lebih parah." Kalimat itu membuat Bu Mira diam cukup lama. Anton memang sudah berubah. Kini ia bekerja, berpakaian rapi, punya penghasilan. Namun hatinya justru menjadi lebih lembut dibanding sebelumnya. Karena ia tahu rasanya berada di bawah. Dan mungkin itulah sebabnya Anton tidak pernah ingin ada orang lain merasa sendirian seperti dirinya dulu. Malam semakin larut ketika Anton akhirnya berjalan pulang melewati taman tempat pertama kali ia bertemu Raka. Ia berhenti sebentar memandangi dangku tua dekat pohon besar. Dulu disitulah ia duduk sambil memakan nasi basi dari tong sampah. Dulu disitulah hidupnya terasa benar-benar hancur. Namun sekarang semuanya berbeda. Anton tersenyum kecil sambil menarik napas panjang. Kadang hidup memang bisa berubah, hanya karena satu orang kecil memilih untuk peduli. Sore itu rumah kecil Bu Mira terlihat jauh lebih ramai dari biasanya. Balon warna-warni dipasang sederhana di teras, beberapa kursi plastik berjajar di halaman sempit, dan aroma mie goreng serta ayam kecap memenuhi udara gang kecil itu. Anak-anak tetangga mulai berdatangan sambil membawa kado kecil di tangan mereka. Hari itu ulang tahun Raka yang ke-9. Meski tidak dirayakan mewah, wajah Raka terlihat paling bahagia sejak pagi. Anak kecil itu mondar-mandir membantu Bu Mira menata gelas plastik sambil sesekali melihat ke arah jalan gang. Raka dari tadi lihat jalan terus, goda Bu Mira sambil tersenyum kecil. Raka langsung nyengir. "Nunggu Pak Anton?" Bu Mira tertawa pelan. "Pasti datang." "Iya, tapi belum kelihatan." Sudah beberapa bulan sejak Anton mulai bekerja di warung Pak Hadi. Kini hidupnya jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Ia bahkan sudah menyewa kamar kecil dekat terminal agar tidak lagi tidur di jalanan. Tubuhnya terlihat lebih sehat. Rambutnya pendek rapi. Dan meski wajahnya masih menyimpan bekas kerasnya hidup, kini ada ketenangan yang berbeda di matanya. Namun bagi Raka, yang paling penting bukan perubahan penampilan Anton, melainkan senyum pria itu yang kini lebih sering muncul.
Acara ulang tahun kecil itu mulai ramai. Anak-anak tertawa memainkan balon sementara beberapa tetangga duduk mengobrol di kursi depan rumah. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang dulu sering bergosip tentang Anton. Kini mereka justru sering memuji perubahan besar pria itu. Sekarang Anton rajin sekali kerja. Pak Hadi bilang dia paling jujur. Siapa sangka dulu gelandangan, sekarang jadi orang baik begitu. Bu Mira hanya tersenyum tipis mendengar semua itu. Ia teringat bagaimana dulu orang-orang yang sama begitu mudah memandang rendah Anton hanya karena penampilannya. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari depan pagar. Raka yang sedang meniup balon langsung menoleh cepat. Wajahnya langsung bersinar. "Pak Anton!" Semua orang ikut menoleh. Anton berdiri di depan rumah dengan kemeja kotak-kotak bersih berwarna biru tua dan celana hitam sederhana. Rambutnya tersisir rapi. Di tangannya ada sebuah kotak kado kecil yang dibungkus kertas polos. Ia terlihat gugup berdiri di depan banyak orang. "Maaf, saya telat sedikit," ucapnya pelan. Raka langsung berlari memeluk Anton tanpa peduli semua orang melihat. "Pak Anton datang!" Anton tertawa kecil sambil mengusap kepala anak itu. Iya, calon guru. Beberapa tetangga tampak saling pandang diam-diam. Sulit percaya pria yang dulu memungut makanan dari tong sampah kini berdiri rapi seperti orang yang benar-benar berbeda. Bu Mira berjalan mendekat sambil tersenyum hangat. "Masuk, Pak Anton." Anton mengangguk pelan lalu menyerahkan kotak kecil di tangannya kepada Raka. "Ini buat ulang tahunmu." Raka menerimanya dengan mata berbinar. "Aku buka sekarang ya?" "Boleh." Dengan semangat, Raka membuka bungkus kado itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah tas sekolah baru berwarna biru tua dengan gambar buku dan bola dunia kecil di depannya. Mata Raka langsung membesar. "Bagus banget." Anton tersenyum malu. "Bapak lihat tas kamu sudah mulai sempit." Raka langsung memeluk tas itu erat-erat. "Terima kasih, Pak Anton." Bu Mira yang melihat dari samping diam-diam berkaca-kaca. Ia tahu Anton membeli hadiah itu dari hasil gajinya sendiri. Dan ia tahu betapa berharganya setiap rupiah bagi pria itu. Acara ulang tahun sederhana itu pun dimulai. Anak-anak bernyanyi sambil tertawa riang. Raka meniup lilin dengan wajah penuh bahagia. Namun di tengah suasana hangat itu, salah satu tetangga tiba-tiba berkata cukup keras sambil tersenyum ke arah Anton. "Sekarang sudah beda ya, Ton. Dulu kami sampai takut lihat kamu." Suasana mendadak sedikit canggung. Anton hanya tersenyum kecil. "Saya juga dulu takut lihat diri sendiri, Bu." Beberapa orang tertawa kecil. Tetapi mata Anton terlihat menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar candaan. Setelah acara makan selesai dan suasana mulai tenang, Raka tiba-tiba berdiri di depan semua orang sambil menarik tangan Anton. "Pak Anton, sini." Anton terlihat bingung. "Mau apa?" "Berdiri aja." Raka lalu berkata polos di depan semua tamu. "Aku mau bilang sesuatu." Semua orang mulai memperhatikan. Raka tersenyum lebar sambil menggenggam tangan Anton. "Pak Anton itu sahabatku." Beberapa tamu tersenyum mendengar ucapan anak kecil itu. "Dulu waktu semua orang takut sama Pak Anton, aku kasihan lihat beliau makan dari tempat sampah." Suasana perlahan menjadi hening. Raka melanjutkan tanpa sadar kata-katanya mulai membuat beberapa orang menunduk malu. Tapi ternyata Pak Anton orang baik. Anton langsung terlihat salah tingkah. "Sudah Raka?" "Enggak, aku mau ngomong." Anak kecil itu menatap Anton sambil tersenyum tulus. Sekarang Pak Anton kerja keras dan selalu bantu orang lain. Anton menunduk pelan. Dadanya mulai terasa sesak. Tiba-tiba Bu Mira berkata lembut. "Pak Anton juga ngomong sesuatu dong." Anton langsung kaget. "Saya?" "Iya," ujar salah satu tetangga. "Sekarang giliran kamu." Semua mata memandang ke arahnya. Anton terlihat gugup. Tangannya bahkan sedikit gemetar. Namun perlahan ia berdiri di tengah teras kecil itu sambil memandang Raka cukup lama. Suasana benar-benar sunyi. Anton menarik napas pelan sebelum akhirnya bicara dengan suara lirih. "Dulu, saya pikir hidup saya sudah selesai. Tak ada yang bergerak. Waktu saya makan dari tempat sampah di taman itu, saya sudah tidak peduli lagi sama diri